berhasil membawa persediaan makan untuk para hewan penghuni taman, kini dia mengajak mereka semua untuk hidup bersamanya di ruang bawah tanah toko kacang, yang kebetulan sudah tidak dikelola lagi dan meninggalkan banyak persediaan kacang di dalamnya. Berkat upaya Shirley di movie sebelumnya juga, ia berhasil mendapat banyak perhatian dari semua hewan yang sudah mengakuinya. Dan sekarang tidak ada lagi di antara mereka yang memandang rendah dirinya. By the way, buat kamu yang belum nonton atau lupa sama nama-nama karakter di film ini, bisa banget klik link di pojok kanan atas, karena semua karakter di movie ini udah Movie Rastis perkenalkan di sana. Sementara itu di taman, Andy masih bersikukuh ingin mengajarkan beberapa tupai kecil cara bagaimana mereka bisa hidup di alam liar dengan mencari makanan tanpa bergantung dengan makanan yang sudah tersedia di toko. Bagi Andy, tinggal di sebuah tempat dengan penuh makanan bukanlah hal yang normal untuk para hewan liar. Andy beberapa kali sempat meminta Shirley untuk membujuk semua hewan agar mau kembali ke taman dan menjalani hidup seperti dulu lagi. Namun Shirley sama sekali tidak mendengarkan permintaannya, karena bagi Shirley ini adalah yang diinginkan oleh semua hewan. Di tempat yang berbeda, Pak Wali Kota sedang menghitung segala pemasukan dari kota yang bisa menguntungkannya. Dari sekian banyak bangunan dan fasilitas kota, ada satu tempat yang menurut dia sama sekali tidak menguntungkannya, dan itu adalah taman kota. Oleh karenanya, wali kota bermaksud akan menggusur taman dan menggantikannya menjadi taman hiburan. Sementara itu, Andy masih nampak kesal dengan perilaku semua hewan penghuni taman yang terlalu lama tinggal di dalam toko kacang, hingga membuat mereka kehilangan naluri alam liar untuk bertahan di musim dingin selanjutnya. Kemudian perkataan ini bersamaan dengan kejadian tak terduga-duga yang membuat semua hewan terkejut gitu ya. menyaksikannya. Gini loh, kalau akademis itu dalam sekejap ledakan itu berhasil menghilangkan semua stok kacang-kacangan mereka. Beberapa hewan mulai panik dan merasa kalau mereka tidak akan bisa bertahan tanpa ada toko kacang yang menjadi sumber makanan mereka. Namun, Andy coba menenangkan dengan berkata, jika semua hewan bisa melakukan pencarian makanan di alam liar, seperti yang sebelumnya selalu dilakukan. Masih ada waktu, Bapak? Tapi tidak nih bagi Shirley. Dia berinisiatif akan mencari tempat yang bahkan lebih bagus dari toko kacang, sebuah tempat berisi makanan yang lebih besar hingga semua hewan tidak lagi takut akan kelaparan. Shirley mengajak Buddy pergi ke beberapa tempat yang menjadi pusat makanan milik para manusia. Namun dari semua tempat tersebut, mereka berdua tidak bisa mendapatkan apapun. Sampai akhirnya Shirley menyadari kalau mereka tidak akan lagi mendapat makanan selain dari taman kota. Keesokan paginya, Pak Wali Kota mendatangi taman kota secara langsung. Dia di hadapan semua awak media memberitahu kalau taman kota akan diubah menjadi taman hiburan, yang mana di dalamnya akan dipenuhi dengan berbagai macam wahana permainan, dan itu semua bisa lebih banyak menguntungkan wali kota. Tidak lama kemudian, wali kota memanggil beberapa kendaraan berat untuk memulai rencananya. Semua hewan penghuni taman yang berada di sana pun berlarian menghindari itu semua. Namun, Shirley coba menghentikan mereka dengan mengutarakan ide gilanya, yaitu ia berencana akan melakukan perlawanan demi mempertahankan taman ini. Aksi berani yang Shirley lakukan berhasil memicu semua hewan untuk ikut turut serta melawan para manusia. Mulai dari mengganggu para pekerja yang sedang melakukan tugasnya, mengacaukan tempat tinggal sementara mereka, dan menghancurkan kendaraan berat yang sedang beroperasi di taman. Kejadian barusan membuat mandor para pekerja mengunjungi wali kota dan memberitahu jika para pekerja diserang hewan hingga membuat jadwal pekerjaan mereka menjadi tertunda. Tidak mau usahanya gagal dan tidak mau uang yang ia keluarkan terbuang sia-sia, wali kota berencana akan membuat perhitungan ke semua hewan di taman. Sementara itu, Shirley, meskipun dia berhasil menyatukan semua hewan di taman untuk melawan para manusia, Shirley masih kesal sebab toko kacangnya meledak hingga menyebabkan tidak ada lagi makanan untuk dia dan semua hewan penghuni taman. Andy datang dan coba menenangkan Shirley dengan memintanya tetap berpikir positif, bahwa berkat kejadian itu juga semua hewan akhirnya bisa tinggal bersama di taman lagi. Terlebih Shirley sudah menjadi contoh bagi hewan lain yang mana mereka akan mengikuti dan menuruti apapun yang direncanakan dan diperbuat oleh Shirley. Keesokan pagi, Shirley terinspirasi oleh perkataan Andy dan ingin membuktikan jika dirinya mampu mencari makanan di alam liar. Dia berhasil menemukan sekumpulan kacang di tanah. Akan tetapi itu semua rupa-rupanya adalah jebakan dari pemburu hewan yang disewa oleh Pak Wali Kota untuk menyingkirkan mereka dari taman ini. Wali Kota berencana akan memusnahkan semua hewan tanpa menaruh belas ampun kepada mereka. Beruntungnya Shirley berhasil terselamatkan, tetapi keadaan mereka kembali dalam bahaya ketika anjing peliharaan Wali Kota mengejar. Tidak tinggal diam, Precious, si anjing yang membantu Shirley di film pertama, kembali membantunya nih melawan anjing Pak Wali Kota. Dan pertemuan pertama ini membuat anjing wali kota terkesima dengan paras Precious. Wow.
Tidak lama kemudian, pemburu hewan kembali datang membawa kendaraan dan berbagai alat untuk menangkap para hewan penghuni taman. Mereka tidak segan untuk menghancurkan apapun yang ada di dalamnya demi menyukseskan rencana Pak Wali Kota. Setelah berhasil menghancurkan semua tempat tinggal para hewan, Wali Kota bergegas membuat rangka wahana permainan agar segera dibangun dalam waktu dekat. Kejadian itu juga membuat Precious berhasil tertangkap oleh anak Pak Wali Kota yang membawanya ke gedung tempat tinggal Wali Kota. Shirley yang tidak ingin temannya dalam bahaya membagi dua tim. Dia dan Buddy akan pergi menyelamatkan Precious, sementara Andy bersama hewan lain pergi mencari tempat tinggal baru yang berletak di taman pinggir kota. Dalam menjalani misi penyelamatan ini tentu tidaklah mudah. Shirley dan Buddy harus melewati jalanan kota bagian kampung Cina yang menyeramkan dan tidak sengaja bertemu dengan tikus putih menggemaskan bernama Feng. Jangan salah sangka ya cuy, tampangnya memang sangat imut, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Nyatanya Feng tidak seekor diri, dia bersama pasukannya menjadi penguasa dan penjaga di kota ini. Mereka yang tidak ingin ada penduduk asing masuk ke wilayah kekuasaan ini berusaha untuk menghabisi Shirley dan Buddy. Namun beruntungnya Shirley berhasil memperdaya mereka dan kabur dari wilayah tersebut. Mereka berhasil sampai di taman pinggir kota yang memiliki pemandangan lebih indah dan luas yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Akan tetapi ini semua bukanlah taman pinggir kota biasa, melainkan sebuah lapangan golf yang sengaja wali kota buat dengan menggusur taman pinggir kota. Tidak lama setelah keluar dari kampung Cina, Shirley dan Buddy berhasil sampai ke gedung Pak Wali Kota. Mereka lalu menyelinap ke dalam ruang kerja dan mendapati puluhan koper berisi uang kotor berada di sana. Setelah itu, Shirley bergegas memasuki ruangan satu persatu, hingga akhirnya ia mendapati Precious sedang dikurung dalam satu kandang bersama Frank, anjing peliharaan anak Pak Wali Kota. Dengan mudah, Shirley dan Buddy berhasil mengeluarkan Precious. Naas gelagat mereka segera diketahui oleh anak Pak Wali Kota. Aksi kejar-mengejar mereka berujung bencana pada Buddy. Dia terjatuh dari lantai atas akibat crossbow yang ditembakkan Pak Wali Kota mengarah pada Shirley. Segera Shirley membawanya kembali ke taman kota yang saat ini sedang melakukan perubahan menjadi taman hiburan untuk meminta pertolongan. Nasib buruk yang bertubi-tubi menimpa mereka mengingatkan masa lalu Shirley yang menjadi awal pertemuannya dengan Buddy. Precious menjilat Buddy untuk penghormatan terakhir baginya. Namun jilatan Precious justru berhasil membangunkan Buddy dari keadaan komanya. Kebangkitan Buddy juga membuat Shirley kembali bersemangat untuk mendapatkan kembali taman ini, melawan para pekerja, menghancurkan semua kendaraan berat, dan merebut paksa taman kota dari genggamannya. Akan tetapi Shirley meminta kawan-kawan untuk tidak bergantung kepadanya, sebab satu-satunya cara menyukseskan rencana itu semua adalah dengan bersatu bersama-sama. Malam ini merupakan grand opening taman hiburan. Pak Wali Kota sudah menyiapkan berbagai wahana permainan yang terlihat sangat tidak aman untuk digunakan. Namun nyatanya dia tidak peduli dengan keselamatan atau keamanan anak-anak yang memainkannya, asalkan itu semua bisa memberikan keuntungan besar bagi dirinya. Di waktu yang bersamaan, Shirley mengawali rencananya dengan mengutus para hewan untuk terjun dan menyerang para pengunjung, menggunakan barang-barang yang berada di sekitar mereka. Pak Wali Kota yang mengetahui ini semua adalah ulah para hewan penghuni taman mengutus pemburu hewan dan antek-anteknya kembali melakukan penyerangan. Upaya tersebut berhasil menangkap semua hewan dan hanya menyisakan Shirley seekor diri. Dengan perasaan yang hampir putus asa, Shirley berinisiatif meminta pertolongan dari Feng dan seluruh prajuritnya untuk membantu ia mendapatkan kembali taman kota. Awalnya Feng menolak permintaan Shirley, mengingat bahwa habitatnya yang berada di taman pinggir kota dulu juga mengalami nasib sama dengan diubah menjadi lapangan golf oleh wali kota. Tetapi setelah Shirley coba meyakinkan mereka kalau sebagai hewan harus saling tolong-menolong, hati keras Feng pun akhirnya luluh. Di malam ini juga, Shirley bersama Feng dan prajuritnya berbondong-bondong menghajar mobil pemburu hewan yang sedang membawa kawan-kawannya. Kemudian mereka semua kembali mendatangi taman kota untuk melakukan aksi perlawanan kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran antek-anteknya, menghancurkan wahana permainan yang tidak layak pakai, menghajar satu persatu pemburu hewan, dan mengusir mereka semua dari wilayah ini. Di samping semua ini, Precious coba mencari keberadaan Frank untuk mengajaknya kabur dari anak Pak Wali Kota dan tinggal bersama hewan lain. Tidak lama kemudian, kepolisian datang dan mendapati semua kerusakan adalah pelanggaran keamanan berat.
Tetapi di sini Pak Wali Kota masih tetap bersikukuh dengan membuat polisi itu pingsan, lalu kabur menggunakan balon udara. Tidak tinggal diam, Shirley dengan bantuan Buddy berhasil menyusul Wali Kota dan melakukan pertarungan yang sengit di atas balon udara. Pada akhirnya Shirley berhasil menjatuhkan Wali Kota dan membiarkan dia diserang habis-habisan oleh Feng bersama prajuritnya. Dari semua bukti yang berhasil terkumpul, Wali Kota dinyatakan sebagai pelaku utama atas seluruh tindak kejahatannya. Seluruh hewan penghuni taman berhasil mendapatkan kembali habitat mereka. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi taman kota berhasil kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Persediaan kacang terus bertambah, Feng dan prajuritnya pindah untuk tinggal bersama mereka, dan semua hewan bisa hidup di alam yang seharusnya. Shirley juga membuat kita menjadi lebih bisa mengerti bahwa kita pasti akan menjadi lebih baik saat bersama, mengesampingkan segala perbedaan untuk bekerja sebagai tim, dan belajar untuk menghargai segala perbedaan tersebut dengan menghargai apa yang ada di hadapan kita. Yang hilang boleh dicari, yang berlalu biarkanlah pergi, yang lampau tak akan dapat diulangi. Namun yang penting hari ini, kita harus bisa saling menghargai. Tetapi di samping itu semua, insting keserakahan Shirley masih tersisa. Setelah ia mendapati satu gerobak penuh berisi